Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait karakter politik hukum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Latar belakang, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa tahap yang pasang surut. Masalah utama bangsa Indonesia adalah menghadapi masyarakat dengan keanekaragaman budaya, mempertinggi tingkat ekonomi dan status sosial, serta kehidupan politik yang demokratis. Demokrasi di Indonesia terus terjadi pasang surut. Tonggak kebangkitan demokrasi di Indonesia ditandai dengan masa reformasi yaitu lengsernya Presiden Soeharto. Perwujudan ledakan partisipasi politik tergambar dari banyaknya para tokoh politik yang berlomba-lomba mendirikan partai politik. Pada pemilu 2004, ada 24 partai politik yang ikut andil, salah satunya adalah Partai Demokrat. Dalam periode ini, tugas berat untuk memimpin negara yang besar diemban oleh Jenderal Purnawirawan TNI Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan Wakil Presiden Budiono. Tentu saja tugas SBY bukan sekedar mengisi kursi RI 1 periode 2009 sampai 2014. Seorang presiden harus memiliki kecakapan untuk mengolah segala sumber daya yang ada di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang diamanatkan oleh undang-undang negara kita. Meskipun periode kedua kepemimpinannya di Indonesia, hal ini tidak menjamin keberhasilan bagi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Setelah 1 tahun menjalankan roda pemerintahannya, Kabinet SBY belum mampu menunjukkan perkembangan yang baik dari berbagai aspek yang menjadi indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam membentuk kabinet, hal yang terpenting yaitu bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa indeks efektivitas pemerintah yang mengukur kualitas jasa pelayanan publik, public service, kualitas dari pegawai negeri, dan tingkat independensi dari tekanan politik, kualitas dari formulasi kebijakan dan implementasi, serta kredibilitas atas komitmen pemerintah untuk menyatakan kebijakan mekanisme check and balance di dalam lembaga negara masih perlu ditingkatkan. Hal terpenting bagi masyarakat, seluruh pelayanan publik yang diurus oleh pemerintah SBY harus memberikan pelayanan yang maksimal. Harga-harga bisa terkendali sesuai dengan daya beli masyarakat, terwujudnya suatu salus populis suprema lex, di mana kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai hukum tertinggi. Sekalipun pemerintah harus melawan arus dengan mengorbankan popularitas, tetapi itu lebih bermartabat. Karena disitulah hakikat demokrasi yang sesungguhnya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta menjadikan das solen dekat dengan das sein. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakter politik hukum era SBY. Yang kedua, bagaimana tingkat persepsi pada gambaran karakter politik hukum era SBY ditinjau dari perbedaan berbagai aspek. Tujuan, untuk mengetahui karakter politik hukum era SBY. Kedua, untuk mengetahui tingkat persepsi pada gambaran karakter politik hukum era SBY ditinjau dari berbagai aspek. Pembahasan. Kuatnya nuansa neoliberalis yang tampak pada karakter hukum politik era SBY malah sampai menggerogoti lembaga pendidikan tinggi. Misalnya, terlihat pada penggodokan rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Keberadaan RUU BHP sejak awal ditentang keras banyak kalangan, karena diyakini adanya nuansa neoliberal yang bisa menghilangkan kewajiban pemerintah sebagai penanggung jawab dalam upaya mencerdaskan bangsa dan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas dan murah. Padahal, sangat dikhawatirkan apabila RUU BHP ini disahkan menjadi undang-undang akan membuat lembaga pendidikan yang dikelola dengan menggunakan model perusahaan,
yang akan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dan berdampak pada terhambatnya akses pendidikan berkualitas oleh masyarakat yang berekonomi lemah. Penampilan contoh RUU BHP yang bernuansa neoliberal adalah untuk membuktikan argumentasi bahwa karakter politik hukum era reformasi dengan mengambil studi hukum rezim pemerintahan SBY memang terkesan liberal. Tidak hanya menghasilkan sejumlah produk-produk hukum dan undang-undang yang dituding bernuansa neoliberal, rezim SBY tampak ragu-ragu dalam menegakkan hukum untuk memberantas korupsi. Sejumlah kasus-kasus kakap yang menggerogoti keuangan negara belum tersentuh hukum. Begitu lemahnya rezim Presiden SBY melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini yang tidak sesuai janji kampanyenya. Menurut Teten Mas Duki, pada harian Kompas, tanggal 6 Agustus 2008, dari sisi penegakan hukum, level korupsi yang ditangani KPK dan Kejaksaan hingga kini mayoritas hanya menyentuh pejabat menengah ke bawah. Dari 175 orang yang telah divonis, 38% adalah pejabat menengah dan 61% pejabat rendah. Karena itu wajar jika pengaruh masih kecil meski jumlah kasus korupsi yang dibongkar meningkat dan dapat liputan luas media. Tetapi sepertinya belum menyurutkan mereka untuk berhenti berkorupsi. Sebagaimana ditulis oleh Mukhtar Effendi Harahap dan Muhammad Sutopo dalam menyoroti kegagalan rezim pemerintahan SBY. Kebanyakan peraturan perundang-undangan terbit dan dalam pengaruh kepentingan kelompok usaha, bisnis, atau kapital, atau uang pinjaman lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, bukan memihak negara dan rakyat. Secara teori, keberhasilan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan, persamaan hukum, dan kesejahteraan masyarakat memang harus didukung oleh politik hukum suatu negara yang tetap bekerja secara konsisten dengan menjunjung asas semua orang sama di depan hukum, the equality before the law. Karakter politik hukum yang ditunjukkan pada masa pemerintahan SBY tampak masih ambigu dan terkesan ragu-ragu, terutama dalam hal menjerat para elit politik atau pejabat tertentu yang tersandung kasus-kasus korupsi. Sementara nyaris berbagai produk hukum yang dikeluarkan, sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya, tampak sangat beraroma neoliberal. Penyebab karakteristik politik hukum SBY yang terkesan ambigu serta dituding cenderung neoliberal, antara lain faktor utamanya sebagai berikut. Yang pertama, postur ideologi hukum yang menjadi pilar penyangga struktur hukum negara kita masih tegak atas landasan yang sangat beraroma kapitalistik. Yang kedua, karakter politik hukum SBY dengan meminjam istilah Boni Harigens telah terjebak ke dalam oligarki politik. Kesimpulan yang bisa kami ambil dalam pembahasan di atas yaitu yang pertama, pada masa pemerintahan SBY menunjukkan bahwa produk hukum yang dikeluarkan beraroma neoliberal. Yang kedua, pada masa pemerintahan SBY masih belum maksimal dan masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi politik, hukum, pendidikan, dan ekonomi, sehingga demokrasi yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.